Istri Irjen Verdi Sambo ngaku Brigadir J genit dia pernah pakai parfum ibu. Laporan ini laporan dugaan pelecehan itu tentu saja berdasarkan hukum acara tetap harus dilakukan penyelidikan. Penyidikan pun harus dilakukan. Ya nggak percaya. Masa iya sih Joshua nafsu sama emak-emak gitu loh. Emak-emak apa udah turun mesin juga kan? Ya nggak, apalagi kalau wanita kalau udah beranak 2 atau 3 ya udah turun mesin lah. Mau dirawat seperti apapun ya dalamnya udah hancur gitu loh. Ini menjelaskan amanat undang-undang melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pasal 77, kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa itu gugur manakala terduga ataupun tersangka ini sudah meninggal dunia. Jadi ini bukan permintaan kita tapi amanat undang-undang, Mbak. Karena kalau memang itu diduga pelakunya, di peristiwa dugaannya tetap mesti dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Begitu Mbak Disti. Terlalu banyak gitu loh, statement-statement liar gitu yang dengar. Istri Irjen Verdi Sambo mengaku ada beberapa tingkah aneh Brigadir J yang dinilai genit. Hal itu disampaikan oleh pengacaranya, yaitu Arman Hanis. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, secara belak-belakan mengungkap tingkah aneh yang sempat dilakukan Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J semasa hidup. Arman Hanis membeberkan tingkah aneh yang dilakukan Brigadir J, yakni pernah memakai barang pribadi milik kliennya Putri Chandrawati. Pernah Brigadir J ditegur karena memakai parfum milik ibu Putri Chandrawati, kata Arman Hanis. Menurut Arman, tingkah aneh ini ditunjukkan Brigadir J beberapa waktu sebelum dia tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Bahkan, Arman juga mengklaim hal itu juga diakui para ajudan Verdi Sambo lain dan sudah disampaikan kepada Komnas HAM saat menjalani pemeriksaan. Arman Hanis juga menyebutkan bahwa keanehan itu dilaporkan pihaknya kepada Komnas HAM. Bukan hanya itu, kata Arman Hanis, Brigadir J juga sempat kepergok oleh sesama ajudan saat menodongkan senjata api miliknya kepada foto Irjen Verdi Sambo. Sebelumnya, Komnas HAM juga sudah memeriksa sejumlah ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk Baradae. Sosok yang disebut penembak Brigadir J itu juga sudah diperiksa. Sampai saat ini belum didapatkan respon dari pihak pengacara keluarga Brigadir J terkait keterangan kuasa hukum Irjen Verdi Sambo itu. Kuasa hukum Brigadir J sebut pelecehan seksual janggal. Ada nggak orang sakaratul maut lakukan itu? Pengacara Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J menilai aneh pernyataan polisi bahwa Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae gara-gara masuk ke kamar istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo karena akan melakukan pelecehan seksual. Jika itu benar, hal ini bertolak belakang dengan psikologis yang menyelimuti diri Brigadir J di hari-hari menjelang kematiannya. Sebelum mati terbunuh, Brigadir J bercerita kepada pacarnya Vera Mareta Simanjuntak bahwa sejak Juni lalu ia sudah diancam akan dibunuh. Sementara Brigadir J tewas tanggal 8 Juli 2022 usai mengantar keluarga Verdi Sambo ke Magelang. Karena itu, Kamarudin Simanjuntak menilai sangat janggal jika Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, seperti yang disebutkan polisi dalam konferensi pers di depan media. Pertanyaannya, ada tidak orang yang sudah tahu dia menjelang sakaratul maut masih bernafsu untuk melakukan itu? Kamarudin Simanjuntak memaparkan almarhum Brigadir J pernah berkomunikasi dengan Vera, kekasihnya, ihwal ancaman pembunuhan terhadap dirinya itu. Kamarudin juga mengungkapkan ancaman pembunuhan itu membuat hidup Brigadir J tidak tenang hingga mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Vera. Diberitakan sebelumnya, Barreskrim Polri mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Joshua Huta Barat telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, yang membenarkan laporan itu juga telah naik ke penyidikan. Ia menuturkan bahwa peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli sore. Kasus itu hingga kini juga masih bergulir. Pihak keluarga terus mengungkapkan bukti-bukti luka yang diterima yang tak sesuai dengan hasil otopsi dari pihak kepolisian. Untuk itu, keluarga Brigadir J juga meminta tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Sigit Prabowo melakukan otopsi ulang terhadap jenazah anaknya. Polri sendiri belakangan juga telah melakukan otopsi ulang. Otopsi itu digelar di Jambi pada Rabu 27 Juli dengan melibatkan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Di samping itu, Brigadir J disebut-sebut sudah mendapatkan ancaman pembunuhan sejak Juni 2022. Terakhir, ancaman pembunuhan itu didapatnya pada Kamis 7 Juli atau sehari sebelum dirinya tewas. Sosok pengancam pembunuh Brigadir J sebelum tewas pun sudah diidentifikasi. Kamarudin menyebut sosok pengancam itu merupakan satu di antara sejumlah ajudan Kadif Propam
Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo dalam foto bersama. Dalam foto itu memang ada Brigadir J hingga Baradae, namun Kamarudin berkeyakinan bukan Baradae yang melakukan pengancaman pembunuhan itu. Orang yang mengancam ini sudah dikantongi namanya jika pernah melihat sejumlah foto yang mereka foto bersama itu. Salah satu yang mengancam itu ada dalam foto itu yang jelas bukanlah Baradae, kata Komarudin. Mengagetkan, ada apa? Tiba-tiba Polri tarik kasus BJ dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim. Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus dugaan pelecehan dan penodongan senjata oleh Brigadir J dari Polda Metro Jaya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan penanganan kasus Brigadir J sebagai terlapor ditarik ke Bareskrim Polri untuk diefektivitas dan efisiensi penanganan perkara. Sebelumnya ada 3 laporan polisi terkait Brigadir J yang ditangani oleh Polri. 2 laporan yakni dugaan pelecehan dan penodongan senjata terhadap P, istri Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo yang awal bulannya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya. Penarikan kasus ini diinformasikan pada Selasa. Kemudian laporan polisi yang dilayangkan oleh keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya tentang dugaan pembunuhan berencana pada Senin. Kini kedua laporan yang ada di Polda Metro Jaya ditarik ke Bareskrim Polri mulai Jumat 29 Juli 2022. Terkait 2 laporan yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri, Dedi mengatakan penyidikan tetap melibatkan penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan masuk dalam tim penyidik tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun penyidik PMJ Jaksel tetap masuk dalam tim sidik tim sus. Hingga hari ke-22 sejak peristiwa tewasnya Brigadir J dalam baku tembak di rumah Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat lalu, Polri belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangka. Polri menyampaikan Brigadir J tewas baku tembak dengan Baradae ataupun Barada Richard Eliezer, rekannya sesama ajudan Kadif Propam, yang diduga melakukan pelecehan dan penodongan senjata kepada P, istri Verdi Sambo. Dalam mengungkap kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang beranggotakan internal dan juga eksternal Polri, Komnas HAM dan juga Kompolnas untuk mengungkap kasus secara objektif, transparan dan akuntabel. Kemudian Kapolri juga menonaktifkan 2 perwira tinggi dan 1 perwira menengah buntut dari insiden ini. Mereka yang dicopot dari jabatannya yakni Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatan Kadif Propam, Brigjen Pol Hendra Kurniawan dari jabatan Karo Pengamanan Internal atau Paminal, dan juga Kombes Pol Budi Herdi Susianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik juga melakukan autopsi ulang atau ekshumasi terhadap jasad Brigadir J atas permintaan keluarga yang merasa janggal dengan kematian anaknya.